Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita sekarang berada di persimpangan emas masa depan Indonesia. Kita baru saja menyelesaikan sebuah hajatan besar Pilpres, pemilihan presiden dan pemilihan umum legislatif. Ini suaranya masih dihitung dan ada kemungkinan ada putaran kedua. Toh kita sudah sampai di sini di mana masa depan boleh dibicarakan kembali. Dan kita sudah melewati waktu yang panjang. Kemerdekaan kita sudah melewati 78 tahun dan sebentar lagi Agustus nanti tanggal 17 kita akan memasuki Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Artinya 2045 saat kemerdekaan kita sudah 100 tahun, itu sudah semakin dekat. Tinggal satu etape lagi. Apakah negeri ini akan menjadi jaya atau terpuruk? Kalau ingin jaya, ingin makmur, ingin menjadi negara paling makmur di Asia atau menjadi lumbung pangan dunia, langkah-langkahnya harus dilakukan sekarang. Lewat kebijakan dari pemerintahan baru. Apa yang kita sudah tuai selama ini, selama 79 tahun, yang tidak menggembirakan, angka-angka kemiskinan yang luar biasa besar, diutak-utik di statistik, sehingga tampak baik dan tampak ada perkembangan bahwa kita menuju kemakmuran. Ini tidak boleh diteruskan. Gaya pemerintahan seperti ini, di mana masa depan kita ditentukan oleh orang lain, lewat jalan-jalan yang dibikinkan oleh orang lain, harus dihentikan. Baik yang dibikinkan oleh kekuatan-kekuatan barat diwakili oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, lembaga-lembaga superkuasa IMF, World Bank, WTO, atau yang diberikan oleh kekuatan timur diwakili oleh Cina atau Rusia atau yang manapun yang sudah berjalan ini, plus investor dan kreditor, telah membawa Indonesia tidak maju-maju, cuma berputar-putar di tempat. Kemakmuran tidak kita capai kecuali oleh segelintir orang yang mampu bermain. Lembaga-lembaga luar, kekuatan-kekuatan timur maupun barat tidak menginginkan kemajuan kita. Belum pernah ada satu kekuatan pun baik barat maupun timur yang menginginkan pesaing baru terhadap mereka. Barat tidak menginginkan Indonesia menjadi Cina kedua atau Korea kedua di Asia, atau menjadi India yang kedua di Asia. Kekuatan timur tidak menginginkan Indonesia menjadi pesaing mereka juga di Asia dan di dunia dalam perebutan sumber-sumber daya yang mereka perlukan. Nah, inilah peluang itu.
kita membangun sendiri jalan-jalan yang kita butuhkan untuk mencapai kemakmuran. Ada dua macam negara seperti yang saya tuliskan di dalam roadmap masa depan Indonesia. Ini roadmap yang sudah jadi sejak 2015, sudah beredar dan sudah saya berikan kepada Presiden Jokowi sebelum dilantik pada periodenya yang pertama. Tapi ini tidak berjalan sebagaimana yang kita inginkan karena pemerintah sudah dari periode ke periode biasa menjalankan program-program dari lembaga-lembaga besar dan negara-negara superkuasa karena ketergantungan kepada utang dan investasi. Nah, sekarang peluang itu terbuka dan kita punya waktu yang sempit untuk sampai ke 2045. Negara, saya bilang tadi ada dua tipe. Yang pertama adalah negara berdaulat penuh, dan yang kedua negara yang berdaulat semu. Negara yang berdaulat penuh itu menentukan dulu apa yang mau dicapainya, apa yang menjadi tujuan negaranya yang akan dicapai dalam 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, baru kemudian menyusun kabinet dan setelah itu menyusun anggarannya. Semua negara-negara maju, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea, Cina, India, Belanda, Inggris, Perancis, dan lain-lain melakukan ini. Dan tidak ada satu negara pun yang berani cawe-cawe mengutak-atik skala-skala prioritas yang telah dibuat oleh negara-negara tersebut. Inilah negara dengan kedaulatan penuh. Kepentingan negara-negara lain ditaruh di nomor 10, 20, 30, atau 100. Tapi ada negara tipe kedua, yaitu negara dengan kedaulatan semu. Yang ini punya kelenturan yang luar biasa, yaitu dengan kedaulatannya yang semu itu dia tidak menentukan tujuan negaranya. Kemudian dia membentuk kabinet dan membuat anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini yang mau dicapai tidak diketahui. Apa yang terjadi bila kita tidak menentukan tujuan negara kita? Kata Peter Drucker, negara yang tidak menentukan tujuan yang mau dicapainya, maka yang bisa dicapainya cuma kebetulan-kebetulan. Negara lebih banyak berputar-putar di tempat dan tidak mencapai sesuatu. Sedangkan menurut Warhead Preker, profesor dari Austria yang dulu pernah diundang ke Cina ketika Cina mulai membangun ekonominya 50-60 tahun lalu. Dia mengatakan negara atau pemerintah yang tidak menentukan masa depannya sendiri, maka masa depannya akan diatur oleh negara-negara superkuasa dan lembaga-lembaga superkuasa plus investor dan kreditor, sehingga negara itu tidak mampu membangun untuk kepentingan rakyatnya. Saudara-saudara sekalian, ini baru pengantar, kita akan lanjutkan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.